Nah, generic structure of the concept. Jadi di konteks itu ada mempunyai struktur ya. Yang pertama, orientation, second, event, and then reorientation. Orientation itu orientasi, pengenalan terhadap tokoh-tokoh mungkin atau apa yang terjadi secara garis besar. Event adalah kejadian yang secara berturut-turut berurutan. Reorientation adalah menceritakan kembali atau istilahnya dari orientation dengan event, rangkuman apa atau kesimpulan apa yang dapat kita ambil. So orientation, it gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi dia memberitahu kepada pembaca tentang latar belakang cerita yang dibutuhkan untuk kita dapat mengerti teks yang akan kita baca. Seperti siapa yang terlibat, di mana tempat kejadiannya, dan kapan kejadian itu terjadi. Events, a series of events ordered in chronological sequence, yaitu serial seri-seri atau paragraf-paragraf itu tentang kejadian secara kronologis ya, yang artinya teratur gitu. Kemudian reorientation. Maaf ya, ini sebenarnya aku mau pakai yang otomatis, walaupun sempat diingat. Jadi mohon maaf kalau kita akan bolak-balik ya. Dan yang terakhir adalah reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end. Dalam hal ini, reorientation itu menceritakan komentar orang tentang kejadian atau apa yang terjadi di bagian akhir. Selain itu, dia juga menceritakan kesimpulan atau rangkuman dari pengalaman ini atau dari cerita ini. Kira-kira kita dapat menyimpulkan apa nih poin-poin pentingnya. Nah, itu dikasih tahu di reorientation. Yang berikutnya adalah the characteristic or lineage feature of recount text. Number 1, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Jadi nomor 1, karakteristik atau struktur kebahasaan yang digunakan di recount text adalah dia menggunakan kalimat simple past tense yang menceritakan kejadian di masa lampau, kemudian past continuous tense, yaitu tenses yang menceritakan kejadian di masa lampau yang sedang berlangsung, kemudian past perfect tense, and past perfect continuous tense. Jadi dia menggunakan 4 tense. Number 2, frequent use is made of words which link events in time, such as next, later, when, then, after, before, first, at the same time, as soon as you left, late, on Friday, on Saturday, on Monday, on Sunday, dan masih banyak lagi. Jadi, frekuensi waktu yang mereka gunakan, istilahnya waktu kejadian itu, dia menggunakan kalimat-kalimat tambahan atau bisa kita katakan preposition ini, itu seperti next, selanjutnya, later, nanti, when, ketika, then, kemudian, after, setelah, before, sebelum, first, pertama, at the same time, di waktu yang bersamaan. As soon as you left, setelah dia pergi, late on Friday, kemudian Saturday, yaitu hari Jumat, hari Sabtu, di hari Senin, atau di hari Minggu. Jadi, dia menggunakan keterangan waktu ya. Kemudian number 3, focus on specific participant. Ya, ini menggunakan
sudut pandang dari penulisnya. Jadi dia menggunakan sudut pandang penulis. Number four, using conjunction. Then, before, after. Nah, jadi dia menggunakan konjungsi seperti kemudian, sebelum, setelah dia pergi, di saat yang bersamaan, pertama, kedua, dan lain sebagainya. Number five, using an action verb. Example, went, came, and blah blah blah. Jadi dia menggunakan kata kerja yang menunjukkan aksi seperti pergi, kemudian tetap di sini atau berdiam di sini, seperti belajar. Tetapi verb itu atau kata kerja itu menggunakan bentuk kedua atau bentuk past tense. Jadi verbnya itu diubah ke bentuk kedua. Yang terakhir, the passive voice may be used. Example, the bottle was filled with ink. Ini apa ya namanya, menceritakan fakta ya. Jadi yang terakhir itu dia menggunakan kalimat passive voice atau kalimat pasif. Dimana kalimat pasif itu dia menceritakan apa ya, bukan menceritakan, tetapi kalau kalimat aktif itu kan subjeknya di depan, tapi kalau kalimat pasif itu objeknya yang berada di depan. Seperti ini, the bottle itu objek ya. Cuma karena di dalam dia menggunakan passive voice, jadi objeknya dipindahkan ke depan. Jadi si objeknya itu dia berubah menjadi subjek. Seperti itu. Jadi dia objek di kalimat aktif, tetapi di kalimat pasif dia adalah subjek. Nanti kita belajar soal itu. Now, kinds of recount text. One, personal recount. This usually retell an event that the writer was personally involved in. Yang pertama adalah recount personal atau pengalaman pribadi ya, menceritakan pengalaman pribadi. Jadi ini dia memberitahukan kembali atau menceritakan kembali kejadian yang penulisnya alami sendiri. Jadi ini adalah pengalaman penulis kalau di personal recount. Number two, factual recount. Recording an accident, example, science experiment, police report. Nah, factual recount ini dia menceritakan bukan dari pengalaman pribadi penulis, melainkan dari informasi-informasi yang mengandung fakta atau kebenaran, seperti eksperimen IPA ya, eksperimen untuk pengetahuan alam, kemudian laporan kepolisian, dan lain sebagainya. Intinya adalah informasi-informasi fakta yang berupa fakta ya, itu masuk dalam factual recount. Number three, imaginative recount. Imaginative recount itu adalah menceritakan kembali cerita imajinatif yang merupakan imajinasi dari si penulis ini. Ya seperti itu, cerita dongeng, pokoknya ya cerita-cerita anak-anak gitu, cerita seperti itu. Kemudian recount text example. Recount text example, personal recount text. Nah, ini contoh dari personal recount text, yaitu yang menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh penulis. Ya, my first experience to drive a car. Aku kira ini gak perlu aku bacain ya, soalnya nanti waktunya habis. Jadi intinya ini adalah, nanti aku share PDF-nya dan kalian bisa bikin contoh. Intinya personal recount text itu dia menceritakan tentang pengalaman si penulis ini. Oke, berikutnya ada recount. Contoh dari factual recount text. Nah, di sini ada judulnya, title, Man charged with pushing an old woman down the bus. Ya ini apa namanya? Judul ceritanya, orientation. Ini adalah secara garis besarnya atau latar belakangnya cerita ini. Singapore, the man who pushed an old woman down a bush along Upper Thomson Road has been charged in court. 20 years
25-year-old Uncle Ho is accused of hurting 76-year-old Wang Lilian. Namanya kok susah ya. Bus service number 1678 about 3 p.m. on June 5 this year. Jadi ini kayak informasi utamanya, itu istilahnya latar belakang ceritanya. Namanya susah-susah ya. Event. Di event ini dia menceritakan urutan kejadian atau kronologi ceritanya seperti apa. Kemudian di orientation ini dia berarti menceritakan kembali penjelasan yang di atas dan juga komentar-komentar dari para pembaca yang kebanyakan orang atau komentar-komentar besar yang penulisnya tuangkan ke sini. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana komentar orang terhadap kejadian ini. Nah ini factual recountext ya, yang artinya tadi aku bilang ini adalah informasi atau fakta. Ya seperti kayak berita-berita gitulah. Nah contohnya juga seperti ini ya. Kemudian imaginative recountext. Nah ini strukturnya masih sama, ada judulnya juga. Cuma ini juga dikasih tahu ya judulnya. The orientation, I had my most memorable adult skin when I was 13. Jadi dia kayak cerita imajinatif. Kemudian event masih sama, reorientation juga masih sama. Jadi untuk personal recontext, factual recontext, dan imaginative recontext itu strukturnya itu sama. Hanya beda ini aja ya pengertian. Kalau personal recontext itu adalah pengalaman pribadi dan factual recontext itu adalah informasi atau fakta atau berita-berita yang ada di sekitar kita yang penulisnya atau kita sendiri sebagai penulis yang menuliskannya atau menceritakannya kembali dalam bentuk teks. Kalau imaginative recontext itu seperti cerita-cerita fiksi, pokoknya cerita imajinasi dan strukturnya masih sama tetap ya. Title, orientation, event, and then reorientation. Oke, apakah sejauh ini ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan atau penjelasannya terlalu cepat? Kalau mau nanya langsung komen aja ya. Paham apa? Paham materi nyala Paham. Belum ada. Oh belum ada yang ditanyakan. Kalau yang lain Cek. Yang lainnya gimana? How about you guys? Kalian understand? Do you understand? Cepat ya Bun. Karena materinya sedikit beda. Ini kayaknya cuma 15 menit aja deh live-nya. Iya ntar bisa diulang kalau misalnya belum paham. Oke silahkan. Pertanyaannya apa? Aisyah ya. Aku masih ragu ngebenerin Aisyah atau ini mau dipanggil istri. Hai Ufi. Hai Ufi katanya apa? Di atas sudah dikutip. Oh udah dikutip ya. Ini udah selesai. Ya ini ya. Paragraf bahasa Indonesia itu. Pertanyaannya dari mana ya? Pertanyaannya gimana? Tadi katanya di atas. Ini tadi bahas apa sih pengertiannya aja? Pengertian, ciri-ciri. Struktur kebahasaan. Cepat Itu ya. yang materi kita. Iya benar. Di konteks ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ini ya apa namanya kayak cerita gitu. Jadi menceritakan kembali. Teks yang menceritakan kembali. Jadi sama ya kalau di bahasa Indonesia
apa ya namanya kalau teks yang menceritakan kembali? Kayaknya sama deh. Kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Indonesia itu kayaknya teks pengalaman itu. Apalagi kalau dalam bahasa Indonesia itu beri atau paragraf. Maksudnya gimana ya? Maksudnya beri paragraf dan coba ketik ulang, nggak paham. Gimana ya kita Maksudnya apa sih namanya? kenapa? Maksudnya itu teks itu seperti dalam bahasa Indonesia itu seperti paragraf atau cerita atau berita. Suaranya nggak kedengaran. Oh, bentar. Maksudku tadi itu yang ngetik itu tadi dari yang tadi itu maksudku maksudku yang tadi itu apa itu namanya persis kayak paragraf atau apa atau berita atau cerita gitu loh. Coba ulang. Kalau aku mau chat bentar. Apa kurang jelas? Enggak. Apa yang Oh ya, maksudnya jelas tapi kayak pelan. Aisyah, sorry, coba ulang. Kak Jadi, iya lah. halo Iya, halo maksudnya aku tadi itu materinya yang disampaikan itu kayak di dalam bahasa Indonesia itu seperti paragraf, cerita atau berita. Ya itu maksudku, saya nggak begitu paham. Jadi teksnya itu dia kalau di bahasa Indonesia Anak kedengeran tadi. Kenapa? Iya, dia kayak model paragraf gitu. Cuma kalau di bahasa Indonesia tuh namanya apa ya? Teks yang menceritakan kembali, pokoknya kayak gitu. Teks pengalaman. Jadi konteks itu dia kalau di bahasa Indonesia apa ya nama teks itu? Intinya dia teks yang menceritakan kembali tentang pengalaman, tapi ya nggak pengalaman aja sih, ada juga kayak fakta-fakta, kemudian cerita imajinatif, ya mirip-mirip bahasa Indonesia lah. Kalau di bahasa Indonesia kan ada cerita fiksi ya, cerita fiksi itu kalau di konteks itu dia masuk di imajinatif konteks atau cerita imajinatif yang kita baca tapi kita sampaikan ulang, jadi kita menceritakan ulang dengan bahasa kita sendiri. Apa ya kalau bahasa Indonesia tuh pokoknya gitu lah, dia teksnya kayak gitu menceritakan kembali. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi selain Aisyah? Mungkin ini aku nyebutnya pakai nama kalian yang ada di sini aja ya, gak tahu nama asli soalnya. Ya, Amin Channel, Anika Ramadan, Amelia Putri, Aprilia Arisanti, Putri Handayani, Aisyah, Kesha Rasbina, Muhammad Zulfikar. Kemudian Kak Owen kalau ada yang bertanya silahkan.
Iya. Ada, yaudah, akan kalian ketawa siapa yang serang? Kamu paling. Oke, kalau udah jelas, atau mau dijelasin ulang biar lebih paham? Atau aku Yang jelasin ulang soal. aja ya? Soalnya tadi juga ada yang bergabung kan? Oke, jelasin ulang aja ya. Kalian intinya. Apakah layarnya sudah kelihatan? Is that clearly or not? Okay. So we will start about recount text. Definition and the purpose of recount text. Definisi dan tujuan dari recount text atau teks menceritakan kembali. Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Its purpose is to entertain or influence the reader, or a text which retells events or experience in the past. Writers should remember that while the purpose is to retell, they still need to craft their retelling to be interesting to the reader, rather than... Suaranya. Hah, gak kedengeran. Agak. Oh, oke, ulang ya. Pengertian dan tujuan dari recount text atau kalimat teks yang menceritakan kembali suatu kejadian. Recount text is a text that tells the reader about one story, action, or activity. Its purpose is to entertain or influence the reader, or a text which retells events or experience in the past. Writers should remember that while the purpose is to retell, they still need to craft their retelling to be interesting to the reader, rather than retelling every minute detail. The writer needs to select important information or event and expand on this in an interesting manner. If you were recounting a sports day, you could focus on the place, time, event, and result, which may be appropriate for a report. But to interest the reader think about what would lift is about, then really detail. What was the highlight of the day for you? How did you feel when you tripped before the finish line? Did anything funny or surprising occur? Artinya atau ketika kita translate itu artinya text recount adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang suatu cerita, tindakan, atau aktivitas. Tujuannya adalah untuk menghibur atau menginformasikan pembaca atau teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman di masa lalu. Penulis harus ingat bahwa meskipun tujuannya adalah untuk menceritakan kembali, mereka masih perlu semua agar menarik bagi pembaca. Daripada menceritakan kembali setiap detail kecil, penulis perlu memilih informasi atau peristiwa penting dan mengembangkannya dengan cara yang menarik. Dan jika kamu menceritakan hari olahraga atau hari keseharian kamu, atau misalnya out day istilahnya, atau yang pergi keluar, hangout gitu. Nah, selain itu perlu mengembangkan agar cerita kalian itu menarik minat membaca. Nah, untuk menarik itu biasanya mengenai di fokus kalian itu di tempat kejadiannya, kemudian untuk kejadian apa dan apa sih yang terjadi di situ atau hasil apa gitu. Jadi misalnya kalian menceritakan kalian ikut lomba misalnya. Nah, kalian itu terfokus atau fokusnya ada pada tempat, waktu, kejadian, dan hasil. Atau istilahnya
seperti kesimpulan atau akhir dari cerita itu tuh apa. Seperti itu. Nah, di situ fokus kalian. Jadi yang perlu kalian kembangkan agar menarik para pembaca itu di fokusnya itu, di tempat, kemudian di waktu, di kronologi kejadiannya, kemudian di hasilnya atau akhir ceritanya itu seperti apa. Tapi ini kalau misalnya ini ya merupakan personal context. Nah, biasanya untuk menarik, pembaca itu berpikir tentang apa yang akan diangkat dari cerita ini atau mengangkat ini di atas detail yang suram. Artinya, untuk menarik para pembaca, kalian harus mengembangkan, ini harusnya mengembangkan yang mengembangkan. Jadi, kalian tuh harus mengembangkan kata-kata kalian agar gimana supaya teks kalian itu menarik untuk dibaca. Biasanya, para pembaca itu dia carinya apa sih yang terjadi di hari ini, kejadian apa yang sama bagi kamu, atau kejadian penting apa yang terjadi hari ini yang menurut kamu penting. Kemudian bagaimana perasaan kamu ketika ada dalam dalam cerita ini, tetapi sebelum akhir cerita atau istilahnya dalam hal ini sebelum garis finish dari cerita itu. Jadi gimana perasaan kamu dalam hal ini tuh sebelum garis finish, artinya sebelum hari ini tuh berakhir gitu. Kemudian apakah terjadi sesuatu yang lucu atau mengejutkan. Jadi selain kata-kata, pembaca itu dia selalu carinya tuh hal-hal utama ya, supaya nggak suram gitu atau nggak membosankan. Nah, dia tuh cari pengetahuan dia tentang hari ini tuh kenapa sih bisa penting bagi kamu, kemudian perasaan kamu tuh kira-kira gimana, dan apakah ada sesuatu yang lucu atau mengejutkan, seperti itu. Jadi kesimpulannya, recount teks ini adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa seseorang di masa lalu. Nah, generic structure of recount text. Strukturnya adalah yang pertama title, of course, judul itu, tapi aku nggak tulis siapa. Kemudian orientation atau orientasi, events atau kejadian atau ini kronologi. Reorientation adalah akhir dari cerita, kemudian mungkin ada komentar-komentar dari orang-orang. Now, orientation, it gives the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi dia memberitahu pembaca tentang background dari cerita ini supaya kita dapat mengerti teks ini itu menceritakan apa. Nah, di sini tuh di orientasi itu dia mengenalkan tokoh-tokoh yang terlibat, kemudian tempat kejadian dan waktu kejadian. Events, the series of events ordered in a chronological sequence. Jadi ini tuh cerita seperti kronologi yang harus tersusun begitu sesuai waktu kejadiannya. Jadi dia menceritakan kronologi kejadian. Reorientation, a personal comment about the event or what happened in the end, yaitu komentar pribadi atau bisa juga komentar dari orang sekitar mengenai event-event, perayaan-perayaan, atau apa yang terjadi di akhir cerita ini atau di akhir pengalaman kalian gitu. Ini lebih ke komentar orang-orang ya, dengan seperti kesimpulan apa yang terjadi pada teks ini. Nah, the characteristic of oral language feature of the context. Karakteristik atau struktur kebahasaan dari recount text. Number one, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Yang pertama, menggunakan simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Jadi dia menggunakan past tense, ya past semuanya itu ada participe, dan semuanya itu menggunakan past, di mana past tense adalah tense yang menceritakan kejadian di masa lalu. Entah kejadian di masa lalu yang berlangsung, kejadian di masa lalu yang
sudah sedang berlangsung atau kejadian di masa lalu yang sudah berlangsung dan sudah berakhir pada saat itu juga. Seperti saya aja menggunakan kata this. Number two, frequent use is made of words which link events in time, such as next, later, when, then, after, before, first, at the same time, as soon as you left, late on Friday, on Saturday, on Monday, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi dia menggunakan frekuensi waktu ya. Dia menggunakan kata-kata yang menjelaskan waktu kejadian. Seperti next atau selanjutnya. Kemudian later, when, then. Later itu lagi atau selanjutnya. Bisa juga selanjutnya, when itu ketika, dan itu kemudian, after sebelum, after sesudah, before sebelum, first pertama, at the same time, di waktu yang bersamaan, as soon as you left, setelah dia pergi, late on Friday, hari Jumat, kemudian on Saturday, hari Sabtu, on Monday, hari Senin, on Sunday, hari Minggu, dan lain-lain. Nah, number 3, focus on specific participants, such as I, the writer, yang artinya dia menggunakan sudut pandang yang pertama, seperti I, yaitu sudut pandang penulisnya. Ya, rata-rata itu fokusnya di I gitu, maksudnya subjek I. Kenapa dia menggunakan subjek I? Karena dia terfokus dari sudut pandang pembaca dan penulisnya maksudnya. Dia menggunakan sudut pandang yang pertama. Therefore, using the conjunction such as then, before, after, dan blah blah blah. Dia menggunakan konjungsi, kemudian, sebelum, after, dan lain-lain. Kita udah belajar kan konjungsi dalam bahasa Indonesia itu apa aja. And number 5, using an action verb, such as went, stayed, started, and blah blah blah. Yang kelima itu menggunakan kata kerja aktif, ya, yang menunjukkan aksi seperti pergi, belajar, menetap, dan lain sebagainya. Tetapi karena di sini merupakan physical text, yang artinya teks yang menceritakan kembali, maka dia menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Jadi kata kerja itu berubah ke bentuk kedua atau bentuk past tense. Yang terakhir, the passive voice may be used, aka the bottle was filled with ink, textual recall. Dia menggunakan passive voice atau kalimat pasif. Seperti, botol itu penuh diisi dengan tinta. Nah, untuk passive voice itu beda dengan aktif. Kalimat aktif itu subjeknya tuh I, you, they, we, she, her. Tetapi kalimat pasif itu objek yang ada di kalimat aktif itu yang berubah jadi subjek di kalimat pasif. Maksudnya gimana? Maksudnya jika di kalimat aktif the bottle ini merupakan objek, misalnya apa ya? Saya meminum air dari sebuah botol. Saya minum air di botol gitu kan. Nah, botolnya itu dalam kalimat tadi itu sebagai objek. Nah, kalau di kalimat pasif dia berubah jadinya botol air di botol itu diminum oleh saya. Jadi objeknya itu botol yang ada di kalimat pasif aktif itu ketika dia di kalimat pasif, the bottle itu atau botol itu dia menjadi subjek seperti itu. Itu kalau kalimat passive voice. Nanti kita bahas lebih lanjut mungkin di webinar atau enggak di pertemuan selanjutnya. Kemudian kinds of recount text, jenis-jenis recount text. Number 1, personal recount. This is a recount in event that the writer was personally involved to present. Jadi, biasanya menceritakan tentang peristiwa atau pengalaman dari penulisnya sendiri atau penulisnya itu alami. Number 2, factual record, recording an accident, a science experiment, police report, and blah blah blah. Factual record, dia menceritakan kembali tentang mungkin sebuah kecelakaan atau eksperimen kita, kemudian laporan ke kepolisian,
Pokoknya fakta-fakta atau berita-berita. Kemudian imajinatif recount itu seperti cerita imajinatif atau diberi cerita karangan dari penulisnya. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama, ingat ya, personal recount itu adalah cerita pengalaman dari si penulis. Yang kedua, factual recount itu adalah seperti berita-berita ya, informasi yang berupa fakta. Yang ketiga adalah imaginative recount, yaitu cerita yang imajinatif ya, atau cerita imajinatif yang dikarang oleh si penulis. Atau bisa jadi si penulis ini dia baca cerita terus dia menceritakan ulang ceritanya. Bentar ya, aku bukan dulu. Oke, kita lanjut. Recount example. Contoh-contoh recount text. Yang pertama, personal recount text. Ini ya. Contohnya adalah pengalaman pribadi dari si penulis. Nanti ini kalian bisa buku sendiri. Kemudian factual recount text, yaitu ini menceritakan tentang kecelakaan ya, di mana seorang pria mendorong wanita tua dari atas bus. Nah, strukturnya itu masih sama kayak yang pertama tadi, di mana title, kemudian orientation, kemudian event, and then the last one, reorientation. Nah, ini sama ya. Kalau yang itu ceritanya. Kemudian imaginative recount text, yaitu cerita imajinatif, yang mana bisa jadi penulisnya itu baca sebuah cerita, kemudian dia ceritakan kembali dengan bahasanya sendiri, seperti itu. Nah, di sini strukturnya masih sama, yang pertama title, and then orientation, kemudian event, and then the last one, reorientation. Oke, sampai di sini apakah sudah jelas? Kalau sudah, nanti tugasnya adalah ini harusnya aku ya, tapi waktu itu Kak Angga yang ngajar. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? So, any question? Ya, benar. Ini PPT yang kemarin dari Kak Angga ya. Kalau kalian ikut kelasnya Kak Angga, gitu. Dia waktu itu dia yang ngajar, tapi apa namanya? Yang buat materi. Kita jadi kata-kata juga ada. Kak ikut kelas 12 ini nanti? Iya, gratis. Gak ada yang kita bayar. Ini gratis ya, gratis. Yeah, you're welcome. So guys, any question? Do you understand or not? Maybe you have suggestion or advice or anything. Up to you. Terserah kalian mau bertanya apa. Kalau mau tanya ke Olin juga bisa loh. Ayo, aku tunggu berapa menit? Aku tunggu 8 menit deh. Kalau dalam waktu 8 menit nggak ada yang bertanya, berarti kita akhiri dan aku kirim tugasnya. Rencananya sih gimana, kalau kalian ada atau enggak? Oke, silahkan Keisha. Jadi apa yang ditanyakan, silahkan.
Eh, Kak Uin gimana hari Minggu atau hari Sabtu ada webinar nggak? Tentang ciri-ciri dari konteksnya. Oke, ciri-ciri dari konteksnya. Oh, ciri-ciri dari konteksnya itu bentar ya, tadi. Iya, nanti materi Indonesia. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama itu ada yang pertama menggunakan apa ya, passion atau tenses yang menceritakan masa lalu, kemudian menggunakan past continuous tense, kemudian menggunakan past perfect tense, menggunakan past perfect continuous tense. Jadi kalau kalian tahu struktur dari keempat tenses ini, dan ketika kalian menemukan keempat tenses ini dalam suatu teks, maka itulah di konteks. Tapi belum tentu ya. Dari konteks itu, selain menggunakan kata tenses ini, dia juga menggunakan konjungsi waktu ya, yang menerangkan waktu. Seperti selanjutnya, later itu nanti, when itu ketika, then itu kemudian, after itu sesudah, before itu sebelum, first itu pertama atau awalnya, at the same time di waktu yang bersamaan, dan lain sebagainya. Jadi dia menggunakan konjungsi dan juga frekuensi waktu ya. Kemudian yang ketiga tuh dia fokus pada sudut pandang penulis. Jadi dia menggunakan sudut pandang orang pertama, dan ini kebanyakan di teks itu dia adalah teks yang menceritakan pengalaman dari penulis. Itu kebanyakan. Kemudian yang keempat itu dia menggunakan konjungsi, sudah tadi. Kemudian yang kelima dia menggunakan kata kerja aktif atau kata kerja aktif, di mana kata kerjanya itu dalam bentuk kedua atau past tense. Dan yang keenam itu dia menggunakan passive voice. Dia ada punya passive voice atau kalimat pasif, di mana kalau dalam kalimat aktif itu dia berperan sebagai objek, tetapi dalam kalimat pasif objeknya itu yang berperan sebagai subjek. Jadi dia pindah luas gitu. Nanti baru kita bahas. Nah di sini ini kan ada 6 intinya itu. Yang pertama, recount teks itu adalah teks yang menceritakan kembali mungkin tentang pengalaman si penulis atau tentang suatu kejadian atau tentang suatu cerita. Kemudian yang kedua, teksnya itu mempunyai struktur, yaitu orientasi, kemudian event itu kalau di bahasa Indonesia ya, itu komplikasi. Kalau di bahasa Indonesia ya, itu bagian komplikasinya atau kronologi kejadiannya. Kemudian ada reorientation, atau kalau di kalau di bahasa Indonesia tuh namanya resolusi. Kalau di bahasa Indonesia itu namanya resolusi atau apa ya, kayak komentar-komentar dari orang, pendapat-pendapat orang ya, atau pendapat penulisnya sendiri, atau tidak. Bisa juga resolusinya itu berupa rangkuman dari cerita itu sendiri atau penjelasan kembali dari teks itu. Jadi sampai di sini paham tidak? Itu sih jenis ciri-ciri di konteks secara umum. Selain itu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana Kisha? Do you understand? Or oh ya, you're welcome. Oke, jadi apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bisa. 2 menit lagi. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri sampai sini. Oke, kita akhiri sampai di sini.
Thanks for joining the meeting. So goodbye guys. See you on next meeting. Kita ketemu lagi di See you. teman. Bye guys. Once again, thank you for Jangan lupa di sini kuis. Setengah 3 kuis ya. Kuisnya dengan Kak Oleh dulu ya. Soalnya aku mau tidur ya. Selamat kuis. Nanti yang jadi cheerleader Kak Mesya nanti ya. Oh, tim cheerleadernya mau tidur, jadi nanti ribet dulu ya. Tim cheerleadernya tidur dulu. Oke, thank you. Cheerleadernya dapat 100 ya. Ya, selamat. Makasih. Iya, sama-sama. Bye guys. Semoga ilmunya bermanfaat, berfaedah, dan dapat berguna. Sama aja sih. Bye guys. Edukasinya tambah tinggi ya. Nah. Hey, so thank you for joining the meeting. Thank See you for on- join in the meeting. All. You're welcome. So, see you on next. Ini hari apa? Sama-sama Elizabeth Komsum. Amin. Ini beneran nama asli kan yang begini. Ntar kalau nyebut nama orang lagi, nanti dibilang penciptaan yang baik. See you on next Thursday. Bye guys. See you in the meeting. Next meeting. Wajib. Nanti ada infonya. Tuesday itu kapan? Hari ini kan? Tuesday itu Selasa kan? Kamis. Tuesday.